Oke, hari ini kita akan bedah soal ilmu penanaman pendamping. Kita mau lihat, gimana sih caranya teman sekamar sebuah kubis itu bisa banget mengubah nasibnya. Yuk kita mulai dengan pertanyaan ini. Gimana kalau teman sekamar kubis itu ternyata bisa jadi bodyguard terbaiknya? Ini ide yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya bisa besar banget loh buat cara kita bertani. Selama ini kan pertanian modern tuh seringnya pakai sistem monokultur. Jadi satu lahan super luas, isinya cuma satu jenis tanaman aja. Nah, ini jadi masalah, karena cara ini bikin keanekaragaman hayati kita anjlok, dan kita jadi ketergantungan banget sama bahan-bahan kimia. Nah, dari masalah tadi, muncullah satu solusi potensial yang disebut tumpang sari. Ini sebenarnya gagasan yang udah ada dari zaman dulu banget, tapi sekarang lagi dilirik lagi secara serius oleh para ilmuwan. Gampangnya gini, tumpang sari itu kayak kita bikin satu tim tanaman yang bisa saling bantu buat tumbuh subur. Mereka bisa berbagi sumber daya, dan yang paling penting, bisa saling melindungi dari hama. Jadi beneran seefektif itu? Para peneliti di Wageningen University penasaran banget. Akhirnya mereka melakukan meta-analisis besar-besaran dengan menggabungkan hasil dari 76 penelitian dari seluruh dunia. Dan temuan besar pertamanya cukup mengejutkan nih. Rata-rata, tumpang sari itu ternyata malah bikin produktivitas kubis turun sekitar 7%. Tapi tunggu dulu. Di balik penurunan itu, ada kabar baik yang luar biasa. Kerusakan kubis akibat hama anjlok sampai 48%. Wow, drastis banget. Nah, bagian ini nunjukin inti ceritanya dengan jelas banget. Coba deh perhatikan, titik untuk produktivitas memang sedikit di bawah 0, tapi lihat yang produk bebas kerusakan, naiknya jauh banget ke atas. Jadi ini soal trade-off. Kita mungkin ngorbanin sedikit hasil panen, tapi kita dapat keuntungan besar berupa produk yang jauh lebih sehat dan berkualitas. Yang lebih menarik lagi di sini, grafik ini menunjukkan, meskipun kadang-kadang hasil panen yang lebih rendah berarti kualitasnya juga lebih rendah, pengurangan kerusakan hama itu seringkali justru menciptakan situasi saling menguntungkan atau win-win. Oke, jadi poin kuncinya adalah gak semua cara tumpang sari itu sama. Beda cara, beda hasil. Untungnya, penelitian ini ngasih kita semacam buku panduan tentang cara merancang sistem ini biar dapat hasil terbaik. Pertama, mari kita bahas soal siapa. Maksudnya, siapa teman sekamar si kubis? Ini penting banget, karena teman sekamar yang berbeda akan memberikan efek yang sangat berbeda pula. Contohnya ya, kalau kita pakai mulsa hidup, kayak tanaman penutup tanah semisal semanggi sebagai pendamping, di sini trade-off-nya kelihatan jelas. Produktivitasnya memang turun 17%, tapi kemungkinan kubisnya bebas dari kerusakan hama meroket sampai 80%. Selanjutnya adalah soal kapan. Ternyata timing itu segalanya, dan ini benar-benar berlaku di sini. Tren di grafik ini jelas banget. Kalau kita menanam tanaman pendampingnya terlalu awal, jauh sebelum kubis, produktivitas kubisnya bisa anjlok. Jadi, untuk hasil terbaik, tanaman pendampingnya harus ditanam pada waktu yang sama, atau idealnya setelah kubis ditanam. Gak cuma itu, cara kita menata tanaman di ladang juga penting banget. Data ini menunjukkan bahwa penataan yang lebih rapat, misalnya dengan mencampur tanaman atau menggunakan baris-baris yang berdekatan, itu jauh lebih ampuh untuk mengurangi kerusakan hama daripada desain lajur yang jaraknya lebih lebar. Dan yang terakhir, manfaat tumpang sari ini paling kelihatan hasilnya di bawah jenis manajemen pertanian tertentu. Tumpang sari ini benar-benar bersinar di sistem pertanian organik. Di sistem ini, pengendalian hamanya bisa meningkat sampai 61% tanpa menurunkan produktivitas secara signifikan. Ini game changer banget kan buat pertanian organik? Jadi, ini dia rangkuman buku panduannya. Kita bisa menyesuaikan desain tumpang sari kita tergantung tujuan utama. Apakah mau memaksimalkan hasil panen? Atau mau fokus ke pengendalian hama? Semuanya ada strateginya. Oke, jadi kita udah punya resep jitu untuk kubis. Tapi, penelitian ini sebenarnya nggak berhenti di situ. Ini adalah langkah awal untuk sebuah ide yang jauh lebih besar bagi masa depan pertanian. Para penelitinya punya visi keren. Mereka mengusulkan kalau penelitian kubis ini bukan studi tunggal, tapi ini adalah putaran pertama dalam sebuah estafet meta-analisis. Tujuannya, untuk membangun panduan lengkap bagi semua jenis pertanian sayuran. Penelitian ini jelas jadi panduan yang sangat kuat buat para petani kubis. Tapi ini juga meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang bikin penasaran. Setelah kubis, kira-kira tanaman apa ya yang harus jadi giliran berikutnya di estafet ilmiah ini?